Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matematika bilangan bulat di bagian yang ke-1 ya. Nanti ada 4 bagian untuk pelajaran matematika. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran matematika ini sampai habis dan jangan di skip ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini nampak ada gambar di pagi hari salju, di siang hari, sore hari, di malam hari, dan di sini nampak suhunya itu berbeda ya. Pada pagi hari negatif 8 derajat Celcius, pada siang hari nampak negatif 7 derajat Celcius, di sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan suhu di malam hari negatif 9 derajat Celcius. Anak-anak, dari pengamatan yang pertama ini, ubahlah setiap satuan pada gambar di atas menjadi bilangan bulat. Jadi suhu pagi hari negatif 8, suhu siang hingga sore negatif 7, dan suhu malam hari negatif 9. Nah, kalau diubah menjadi satuan bilangan bulat akan nampak seperti ini. Selanjutnya buatlah garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah. Letakkan 0 di tengah garis bilangan, kemudian bilangan bulat positif berada di sebelah kanan ya di sini, dan bilangan negatif berada di sebelah kiri. Perhatikan ya, arti tanda panah kedua ujung garis bilangan adalah sebagai berikut. Garis akan berlanjut untuk bilangan positif yang ke kanan dan bilangan negatif yang ke kiri. Lengkapilah garis bilangan dengan 1 di sebelah kanan 0, 2 di sebelah kanan 1, dan 3 di sebelah kanan 2, 4 di sebelah kanan 3, dan seterusnya. Nah, maksudnya tadi seperti ini ya. Di sebelah kanan itu kalian tuliskan 0, 1, 2, di sebelah kanan dari 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini namanya bilangan bulat positif karena berada di sebelah kanan. Setelah itu kalian tuliskan di sebelah kirinya 0, lawan dari 1 yaitu negatif 1, lawan dari 2 yaitu negatif 2, lawan dari 3 yaitu negatif 3, lawan dari 4 adalah negatif 4, dan seterusnya. 5 negatif 5, 6 negatif 6, 7 negatif 7, 8 negatif 8, 9 negatif 9, dan seterusnya ya. Tergambarlah kedudukan bilangan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 dari tadi ya, dari suhu tadi ya, seperti ini. Dari suhu tadi nampak negatif 7, negatif 8, negatif 9, tadi suhunya seperti itu ya. Nah, jadi kalau digambarkan menggunakan garis bilangan, maka posisi negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 akan tampak seperti ini. Lalu di pengamatan yang kedua, suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 dapat ditulis sebagai bilangan bulat yaitu negatif 3. Di bawah 0 berarti tempatnya di sebelah kiri. Ini juga bisa diletakkan seperti ini ya anak-anak. Misalnya bentuk garis bilangannya dari atas ke bawah. Nah, di tengah-tengah di sini ada 0 misalnya. Lah, di atas ini bilangan positif ya, yang di bawah ini adalah bilangan negatif. Jadi kalau kalian menuliskan bilangan itu suhunya di bawah misalnya seperti itu ya, jadi berarti dia bernilai negatif. Pada suhu 12 derajat Celcius di atas suhu 0 pada saat itu dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12. Dibaca positif 12. Karena positif tidak usah kalian memberi tanda plus ya, cukup bisa dibaca 12 saja, cukup ditulis seperti ini, tidak usah dikasih tanda minus atau plus. Tulislah suhu berikut pada garis bilangan bulat. Suhu 15
derajat Celcius di atas 0, berarti ini bilangan positif ya kalau di atas. Suhu 10 derajat Celcius di bawah 0, berarti nanti negatif 10. Arti suhu 25 derajat kaitannya dengan suhu di atas dan di bawah 0. Arti suhu negatif 50 derajat kaitannya suhu di atas dan di bawah 0. Berdasarkan langkah-langkah di atas, pelajari dengan kritis materi berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bilangan bulat bernilai positif dinamakan bilangan asli? Gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri dari 0, dimulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan? Nah, caranya kalian buatlah garis bilangan dulu seperti ini. Beri angka 0 di tengah-tengahnya. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan urut ya dari 1 sampai 9. Lalu di sini lawannya di sebelah kiri, jadi negatif 1 sampai negatif 9. Lalu kalian letakkan, kalian cari ya dengan dikasih titik ya, dikasih titik seperti ini. Jadi 1 ini ditaruh di sini ya. Ini aku tunjukkan. Nah, ini 5 yang positif, tempatnya ditaruh di sini. Negatif 7 yang ini, negatif 7 di sini tempatnya. Lalu negatif 9 tempatnya di sini. Negatif 8 tempatnya di sini. Nah, itulah caranya menggambar dengan menggunakan garis bilangan dari angka-angka ini tadi ya. Jadi nampak gambarnya seperti ini. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 8, dibaca negatif 8 ya. Ini angkanya seperti ini, dibaca negatif 8. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter. Berarti kalau kedalaman tempatnya di bawah berarti negatif 10. Negatif 10 ya. Jadi dibaca negatif 10 meter. Pesawat terbang pada ketinggian 150. Kalau terbang tempatnya di atas apa di bawah ya anak-anak? Berarti di atas 0 ya. Berarti kalau di atas ditulis seperti ini, positif 50. Tetapi karena positif tidak usah dikasih tanda, cukup ditulis seperti ini. Anak-anak, cara penulisan bilangan bulat positif adalah dengan menambahkan tanda plus atau tanpa tanda plus. Contohnya plus 150 dapat ditulis 150 saja ya, karena kok plus ya. Positif ya maksudnya, bukan tambah ya, itu positif bukan plus ya. Positif, aku ulang ya, menambahkan tanda positif atau tanpa tanda positif. Selanjutnya, di contoh selanjutnya, cermati cara membaca bilangan berikut. Kalau lambang bilangnya seperti ini dibaca negatif 9. Kalau seperti ini tahu ya, dibaca 64. Ini dibaca nomor 3 negatif 143. Ini tidak negatif ya. Kalau sudah bilangannya bukan negatif, tidak usah kalian membaca positif ya. Cukup dibaca 2235. Jadi tidak usah ditambahi positif di depannya ya. Kalau negatif kalian harus menambahkan kata negatif. Kalau positif tidak usah ditambahkan. Contoh selanjutnya, gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Lebih dari negatif 4. Ingat ya anak-anak, pada bilangan positif ya, positif, bilangan negatif ya, semakin tinggi angka positif, semakin tinggi angka negatifnya, maka dia akan bernilai kecil. Jika bilangan itu negatif, semakin tinggi angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin rendah angkanya, maka nilainya akan semakin besar.
Jadi jika bilangan itu di sebelah kanan, itu nilainya akan besar. Misalnya ini negatif 1 sama negatif 9, itu besar negatif 1 loh. Angkanya besar 9 Bu. Ya karena negatifnya 9. Jadi negatif itu semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Dan kurang dari 6. Tempatnya di sini ya. Ini antara negatif 4 dan 6. Jadi ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gunakan contoh selanjutnya ya. Gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Nah ini kalian cari 2 dulu. 3 satuan berarti di sebelah sebelumnya ya, berarti di sebelah kiri ya anak-anak. 1, 2, 3. Nah berarti jawabannya negatif 1. Sekarang kalau ibu bertanya, tentukan bilangan bulat yang terletak 2 satuan setelah ya, ini setelah ya, 2 satuan setelah 4. Nah ini ya kalian ya di 4 sini dulu kalian hitung setelah 4 ya, berarti 1, 2 satuan setelah 4 ya, 2. Nah berarti angka berapa anak-anak? Jawabannya adalah 6. Selanjutnya tentukan bilangan bulat yang terletak misalnya 4 satuan sebelum 0. Nah 4 satuan sebelum 0. Nah di sini ya hitung 1, 2, 3, sulit sekali ya, 4. Nah di situ berarti jawabannya adalah negatif 4. Selanjutnya anak-anak, kalian akan mencoba mengerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini ada tipsnya ya. Untuk dapat menyelesaikan soal matematika, ikutilah langkah-langkah berikut. Tulis apa yang diketahui, tulis apa yang ditanya, tulis cara penyelesaian, lalu pengecekan kembali, tulis kembali kesimpulan jawaban. Misalnya seperti ini. Lengkapi pertanyaan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Berarti kalau di atas positif apa negatif ya tadi ya. Masih ingat ya? Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Kalau di atas berarti positif, kalau di bawah berarti negatif. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan laut. Di bawah ya, di bawah. Pusat gempa di kota adalah, jadi kalau di bawah itu negatif atau positif ya, coba kalau lupa diingat-ingat. Pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter. Kalau terbang di atas apa di bawah anak-anak? Kalau di atas berarti positif, kalau di bawah negatif. Nomor 2, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Nah kalian tinggal menuliskannya ya nanti, apakah itu ditambah negatif atau ditambah positif. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nah ini dibaca bagaimana? Negatif 13. Kalau ini dibaca bagaimana? Nah ini sudah ada bacaannya. Negatif 6204. Kalian tinggal menuliskannya di sini. Ini 323 sulit baca. 302.432. Kalian tuliskan angkanya di sini ya. Selanjutnya nomor 4, gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Menggambar dulu ya seperti ini ya. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1. Tadi sudah ya, sudah ada contohnya. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri berarti dari 1 berarti sana ya. Nah, kalian melangkahnya ke sana kalau ke kiri. Bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Jadi dari sini ke sana nanti. Bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Nah, di sini ke kanan dihitung sampai 5.
Buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan berikut. Ini maksudnya begini ya. Ini arahnya ke kanan. Jadi kalau arahnya ke kanan itu kalian lihat itu berapa langkah? Berarti 2. Berarti bilangan bulat yang terletak 2 satuan ke kanan dari titik. Nah, dibuat kalimatnya seperti ini ya. Ini kalian membuat kalimat seperti ini. Misalnya bilangan bulat yang terletak ini 2 satuan ya. 2 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Nah, seperti itu. Kalau yang nomor 5 dibuat kalimatnya seperti ini. Dibuat pernyataan. Dibuat kalimat. Nah, ini sama ya. B, C, D, E. Nah, ini lihat gambarnya. Nomor 5, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Jadi di bawah berarti negatif ya. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Nah, kemudian lumba-lumba tersebut muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Nah, berarti nanti garis bilangannya seperti ini ya dibuat, lalu dikasih tanda garis-garis ke kanan atau ke kiri. Nah, kalian bisa mengerjakan. Kalau masih kurang jelas bisa meninggalkan pesan pada kolom komentar ya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa lumba-lumba hidup dan bekerja secara berkelompok? Makanan lumba-lumba yaitu cumi-cumi seperti ikan mulet abu-abu. Mereka mencari makan dengan cara mengirimkan suara di dalam air. Lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh sebab itu lumba-lumba disebut sebagai hewan paling cerdas. Selamat mengerjakan, terus bersemangat dan jangan pantang menyerah ya. Yang tadi materi yang bisa Ibu sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada materi di bagian 2 ya untuk bilangan bulat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.